Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya. Biarlah sukacita damai sejahtera senantiasa bersama-sama dengan kita semua. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya ingin membagikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, mengatasi amarah. Dikatakan, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Tapi amarah manusia biasanya lebih condong berbuat dosa. Kenapa dia marah? Kesel, jengkel, gondok. Ada yang bilang sama saya udah sampai ubun-ubun, gimana gak mau marah. Ada yang amarahnya gak tersalur sampai pingsan. Nah ini kejadian nyata. Kalau saya ngomong ini biasanya pengalaman saya dalam melayani orang-orang. Sampai pingsan. Ada yang karena amarahnya gak tersalur, sakit tubuhnya, gak enak badan. Nah terus gimana dong Bu? Gimana cara mengatasinya? Ya ini yang saya ingin bahas bersama-sama. Dikatakan dalam beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi cara menghindarinya gimana? Jangan diterusin ketika kita marah, udah mau marah ini terus ngamuk-ngamuk. Nah itu pasti berbuat dosa. Harus ada rem caranya. Ya kalau saya ya lebih baik menghindar dulu. Kalau dosa perlu dihindari. Jadi jangan sampai kita teruskan, tapi kita hindari. Misalnya orangnya yang kita benci sampai kita marah ada di depan kita, kita menghindar dulu sementara. Elus dada sambil berdoa, Tuhan tolong saya gak mau saya berbuat dosa dalam amarah ini. Dalam nama Yesus, numpang lewat. Setiap manusia pasti ingin marah. Mau dia hamba Tuhan, mau dia jemaat, pasti kalau ada yang dia gak suka terjadi dalam hidupnya pasti pengen marah. Dan itu gak bisa dihindari. Cara mengatasinya, jangan berbuat dosa. Jadi hindari. Jangan diteruskan amarahnya terus sampai ke ubun-ubun, diterusin dari terbitnya matahari sampai terbenamnya terus marah. Itu pasti berbuat dosa. Saya sih marahnya nggak sampai dari terbit sampai terbenam Bu, cuma sebentar, tetap aja berbuat dosa. Jadi caranya supaya kita terhindar dari dosa, hindari ketika kita udah pengen marah. Kalau saya suka, Tuhan berjaga-jaga dalam pintu mulut bibir saya, supaya saya jangan berdosa, supaya saya jangan ucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya minta ada rem dari Tuhan, Roh Kudus bantu. Bisa gak? Bisa kalau kita mau. Semua manusia gak bisa ngatasi. Tapi kalau kita mau, Tuhan mampukan kita. Dalam nama Yesus. Kemudian yang kedua apa? Jangan sampai matahari terbenam. Ini sudah terbenam 1 hari, 2 kali, 3 kali, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun masih kita simpan amarah itu. Tuhan katakan dalam Efesus 4 ayat 27, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau dengan suami istri ya sebelum tidur bereskan. Kalau dengan orang lain ya kalau kita udah gak ketemu dia, minimal kita bereskan dulu dengan Tuhan. Tuhan ampuni tadi saya marah dengan teman sekerja di kantor misalnya. Ampuni Tuhan tadi saya marah dengan anak saya, dengan pasangan saya, dengan orang tua saya. Ampuni Tuhan. Nah itu cara mengatasinya, supaya jangan sampai matahari terbenam, sehingga kita bisa tidur enak. Kalau enggak mana bisa tidur enak, kepikiran terus,
gondok, dan itu maunya iblis, supaya kita babak belur mengikuti maunya dia, bukan maunya Tuhan. Maunya Tuhan, kita hindari dosa, hindari amarah. Kemudian yang berikut, yang ketiga, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita marah terus, berarti kita berikan peluang, kita berikan kesempatan kepada iblis untuk diri kita dipakai jadi alatnya. Rugi banget kalau kita berikan kesempatan kepada iblis. Kita ngikuti amarahnya terus, karena kita pikir kita layak marah kok, karena dia salah. Dan kita merasa benar, toh yang salah dia. Nah, itu kita berikan kesempatan kepada iblis. Cara mengatasi amarah yang berikut, berdoa kepada Tuhan. Masuk kamar, atau kalau Anda di jalan bisa berdoa. Marah gara-gara misalnya hampir keserempet, ngejar orangnya sampai kalau bisa dapat. Terus kalau bisa tendang mobilnya atau motornya. Yaitu beri kesempatan kepada iblis. Caranya berdoa. Tuhan, ini tadi saya udah marah. Tolong saya Tuhan, supaya saya enggak teruskan amarah saya dalam nama Yesus. Pasti bisa. Bisa. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kuasa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi poin 5, untuk mengatasi amarah, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Kalau kita sudah menguasai diri dan jadi tenang, kita bisa berdoa. Doa, Tuhan tolong saya, bebaskan saya dari roh amarah, ganti dengan sukacita, ganti semua hal-hal yang baik, semua yang buruk saya tolak dalam nama Yesus. Yang iblis masuk lewat pikiran dan hati saya dalam hidup saya, yang membuat saya suka marah-marah, amarah-amarah, saya tolak dalam nama Yesus. Tolong saya Tuhan, untuk menguasai diri saya. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.